Baik, Bapak Ibu, kayaknya juga sudah ada yang membantu merekam kegiatan ini. Terima kasih Pak Samsul. Kita menunggu sebentar untuk live streaming ya. Pak Panji gimana Pak? Bisa Pak? This meeting is being recorded. Alah, orang lagi zoom jangan gitu kan. Bisa sih. Iya, ya Pak Panji. Ini Pak, Bu Sisi, saya tadi cuma ngetes ya Bu, apakah saya bisa merekam atau tidak. Ini kan tidak boleh saya untuk merekam. Atau bagaimana Bu Sisi? Selanjutkan rekam atau saya matikan dulu. Saya tadi cuma mengetes apakah saya bisa merekam atau tidak dari Bu Sisi. Halo, The recording has stopped. Samsul. Ya, kan TGP diberikan Samsul. presentasi kelompok TGP diberikan penguatan oleh fasilitator. Apakah suara saya terdengar? Bisa Bu, bisa. Ya. Oke, Pak Samsul, saya minta bantu kalau memang bisa rekam, tolong rekam aja ya Pak. Oke Bu. Siap. Nanti kalau maksudnya oke. Kalau memang yang lain ada yang lebih kadang pas kita kalau udah Halo, cek. Halo Bu. Halo, ya macam mana Pak? Ya, ini kalau ada yang lebih mutakhir laptop karena kalau nanti pas saya mau jadikan video itu agak lambat. Saya tadi mau coba aja Bu, mau coba apakah saya bisa merekam selain dari host itu maksud saya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini juga sudah ada masuk ya live untuk kita live streaming. Saya bagikan sebentar ke grup Kombel, nanti setelah semuanya tergabung di sana kita akan langsung mulai. 5 menit ya, sabar Bapak Ibu. Saya mau olah apa nih programnya Kombel? Kayaknya besok mau ke sekolah dia pikirannya udah ke Masuk juga. Iya. Mohon izin untuk Ibu Pipin dan Ibu Rini, apakah sudah bergabung di Zoom ini? Sudah Bu. Untuk Pak Aziz ada? Hadir Bu. Oke, aman semua ya. Sudah bisa kita mulai berarti ya Bapak Ibu ya. Bisa Bu, bisa. Baik Bapak Ibu,
kita langsung saja, Ibu Sekretaris, apakah sudah bergabung? Oke, Bu Sesi, kita mulai saja, Bu, karena live streamingnya sudah dihadirkan ya di grup-grup Kombel dan kepala sekolah, sehingga kita bisa mulai lah acara ini untuk semuanya. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Bapak Ibu hebat, guru-guru hebat, kepala sekolah hebat, penggiat Kombel hebat yang hadir bersama kita siang hari ini semua, yang sama-sama kita hormati Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibu Ira Selda. Terima kasih Bu telah meluangkan waktu bersama kami. Yang saya sama-sama kita hormati Duta Kombel Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibu Novianti beserta Ibu Rini. Yang sama-sama kita hormati juga pengurus Pokja PMM, tim layanan mutu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, beserta yang kami hormati Bapak Ibu guru penggiat penggerak Kombel Kabupaten Kepulauan Meranti, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun SMK se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesehatan, rahmat serta hidayah semuanya sehingga kita tetap bisa bertemu di ruang virtual ini dalam kegiatan penyamaan persepsi tentang surat yang beredar dari Dinas Pendidikan tentang optimalisasi Kombel ya Bapak Ibu. Kemudian tak lupa salawat bering salam terus kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan ini kami minta dengan hormat Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memberikan arahan kepada kami semua terkait tagihan yang diberikan kepada seluruh sekolah untuk dapat menyelesaikan atau menuangkan aktivitas-aktivitas kombelnya berdasarkan surat yang sudah beredar. Kemudian secara teknis tentu saja nanti akan dijelaskan oleh anggota PMM. Dan Ibu Ira Selda Fitri, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati Ketua Pokja PMM Ibu Sesi Suswati MPD, kemudian Bapak Narahubung Pak Abdul Aziz SPD, dan tentunya yang sama-sama kita hormati hadir di sini rekan-rekan narasumber, ada Ibu Siti Nuriyah SE, kemudian Ibu Riyati dan Bu Vivin Novianita SPD, mana ini merupakan Duta Kombel yang memang sering hadir ya di acara-acara yang memang diundang oleh BGP maupun BPMP. Dan yang kami banggakan tentunya seluruh Bapak Ibu penanggung jawab dan penggiat Kombel Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Tidak lupa juga saya menyapa Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada beberapa yang terlihat di sini, Ibu Kepsek dan Bapak Kepsek yang mungkin menjadi penanggung jawab Kombel dan penggiat Kombel. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Alhamdulillah syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang yang berbahagia ini kita diberi nikmat dan meskipun ya cuaca di beberapa lokasi dan hampir seluruh lokasi baik di Selat Panjang sekitarnya atau di beberapa kecamatan cuaca hujan dan petir, namun tidak menyurutkan langkah kita untuk bisa bergabung bersama-sama di Zoom ini. Begitu juga informasi, kebetulan saya lagi di Pekanbaru, Bapak Ibu juga sama, lagi hujan dan petir juga, sehingga memang ini tidak lokal ya, tidak hujan lokal. Namun semangat kita sudah bisa hadir di Zoom ini.
Sebenarnya ini memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sesi ya, bahwa memang kapasitas kita ini banyak gitu ya Bu ya, lebih dari 300. Namun ada beberapa kendala teknis, ternyata 100 ya yang join, yang bisa ikut di Zoom ini. Namun ada solusi ya. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu belajar dari permasalahan, kemudian belajar juga untuk mencari solusi. Kita disampaikan adanya live streaming yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu yang memang tidak bisa bergabung di Zoom karena keterbatasan kapasitas Zoom. Dari Pak Panji, kami ucapkan terima kasih Pak Panji untuk sudah membagikan alamat live streaming yang bisa memang dilihat ya oleh rekan-rekan guru, baik pun penggiat sekolah juga kepala sekolah yang memang tidak bisa berdiri di Zoom ini. Para penanggung jawab dan penggiat Kombel yang berbahagia ya, memang kita sudah, ini pertemuan kita Zoom yang melalui jalur Zoom yang kedua ya. Pada awal bulan Oktober kemarin kita sama-sama sudah mendengar penjelasan ya, pembukaan untuk optimalisasi komunitas belajar satuan pendidikan ini dari Bapak Suwardi, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ beliau menyampaikan terhadap pembentukan dari komunitas belajar untuk satuan pendidikan. Nah, kemudian dihadirkan kembali secara kronologis, kami sampaikan, kami menyurati kembali ke satuan pendidikan dengan berbagai redaksional ya, secara redaksional. Yang pertama adalah untuk melaksanakan aktivitas Kombel ya, 12 kegiatan selama bulan Desember. Literasi dan numerasi. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan terhadap surat yang sudah kami sampaikan kemarin ya, tentang kenapa adanya 12 kegiatan minimal sampai dengan bulan Desember. Ini apakah ini hanya sampai bulan Desember saja, tidak dilanjutkan ke tahun depan? Nah, kami sampaikan Bapak Ibu bahwa ini adalah tujuan jangka pendek terlebih dahulu. Jadi kita akan menghabiskan, ya, kita membuat skenario, kita akan menghabiskan sampai akhir tahun ini selama 2 bulan ya, November dan Desember, dalam rangka mensukseskan semarak bulan literasi dan numerasi terhadap pelaksanaan Kombel, komunitas belajar di pendidikan. Karena kami menargetkan kalau dihitung-hitung antara bulan November dan 2 Desember itu bisa dimaksimalkan minimal 12 atau maksimal 12 kegiatan. Nah, kegiatan seperti apa sih yang dihadirkan untuk Kombel ini? Nah, ini tentunya secara teknis Bapak Ibu akan dijelaskan oleh para narasumber dan juga Ketua Pokja yang hadir di Zoom ini. Bapak Ibu kami sampaikan juga bahwa para penanggung jawab dan penggiat Kombel ini kan sudah diberikan amanah ya, sudah diberikan amanah dan dipercayai oleh kepala sekolah, bahkan oleh dinas sendiri ya, untuk mensukseskan komunitas belajar di satuan pendidikan. Tentunya harus kami Bapak Ibu yang berada sebagai tugas sebagai penanggung jawab dan penggiat ini mampu membuat strategi dan melaksanakan segala aktivitas komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan. Nah, komunitas belajar yang kita buat ini itu sudah menyeluruh ya, baik itu jenjang PAUD, SD, SMP, SMK, bahkan juga SMK dan juga menyentuh untuk SLB Kabupaten Pati. Kami sampaikan kembali bahwa di sini tidak ada gap-gapan ya, atau border atau pembatas untuk memaksimalkan komunitas belajar ini. Karena yang kita bawain di sini adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi setiap satuan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti tentunya ikut serta. Nah, Bapak Ibu sudah mendapatkan pemahaman materi
sebenarnya apa sih tujuan dari komunitas belajar ini? Nah, ini mungkin saya menyampaikan secara tidak secara mendalam ya, oleh para narasumber. Dia ketahui bahwa komunitas belajar ini erat kaitannya dengan PMM atau Platform Merdeka Mengajar, yang sampai saat ini topiknya sudah berjumlah lebih dari puluhan ya, 30-an lebih. Nah, artinya apa? Bahwa di sini ada PR kita bersama, khususnya bagi penggiat Kombel dan penanggung jawab Kombel untuk di sekolah, khususnya pendidikannya, untuk sama-sama menyelesaikan pelajaran secara mandiri di platform Merdeka Mengajar. Ini salah satu tujuan dari Kombel yang kita laksanakan. Kemudian Kombel memang sejatinya adalah cara kita, ya, cara bagi satuan pendidikan mulai dari kepala sekolah, penanggung jawab Kombel, guru, beserta GTK lainnya belajar bersama. Kemudian jadi di sini tidak ada gap antara senior, junior, berasal dari unsur guru ya, ataupun dari rekan-rekan P3. Jadi tidak harus bahkan lebih baiknya memang kepala sekolah. Namun jika memberikan kepercayaan dari penggiat atau jawab Kombel, nah ini kolaborasi yang apik, yang cantik, yang memang ada di satuan pendidikan. Nah, bagaimana Kombel bisa berjalan? Tentunya harus dijadwalkan. Nah, jadwal inilah yang mulai kami susun ya, dalam arti bagaimana dalam hitungan bulan November dan Desember tahun ini ada aktivitas kegiatan yang Bapak Ibu lakukan ya di sekolah dan juga Bapak Ibu laporkan ke dinas. Makanya di surat kemarin kami sampaikan beberapa minggu yang lalu, surat itu ada link yang dibuat ya, yang dinas bikin untuk sekolah menyampaikan terhadap eviden atau bukti-bukti bahwa telah dilaksanakan aktivitas komunitas belajar di satuan pendidikan. Ada menyertakan foto, kemudian ada menyertakan link absensi dan lain-lainnya. Notulen juga. Nah, ini bagian dari kelengkapan administrasi. Kenapa link ini dibuat? Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kita juga diminta data dari BPMP ya, Balai Penjaminan Mutu Provinsi Riau. Mereka juga melihat progres komunitas belajar ya, keaktifan komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan yang ada khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tidak saja di kabupaten kita, namun seluruh kabupaten kota juga ikut terpantau melalui link tersebut. Jadi Bapak Ibu di satuan pendidikan yang sudah melaksanakan komunitas belajar di link, ya, karena sayang sekali apabila sudah melakukan aktivitas Kombel namun tidak di data di link ataupun tidak disampaikan di link karena itu tidak terrecord aktivitasnya. Nah, ini kami sampaikan khusus kepada penggiat Kombel dan penanggung jawab Kombel. Nah, setelah pembelajaran secara komunitas belajar terjadwalkan, tentunya ini berkelanjutan ya dengan tujuan yang jelas dan terukur. Jadi ada sinergi dari satuan pendidikan dengan kehadiran komunitas belajar yang sudah dibentuk. Jadi memiliki arah dan tujuan terhadap pembelajaran. Tujuannya adalah pembelajaran yang berdampak bagi siswa atau bagi murid. Nah, ini sebenarnya. Jadi sebenarnya yang mengetahui kondisi satuan pendidikan itu tentunya adalah Bapak Ibu yang berada di satuan pendidikan tersebut. Jadi sehingga ketika komunitas belajar terbentuk, harapan kami segala permasalahan, kemudian adanya ide ya, kemudian adanya planning atau rencana ke depan terhadap pembelajaran di sekolah. Nah, ini tentu bisa dirumuskan melalui komunitas belajar. Nah, ini tidak stop sampai di sini. Bapak Ibu, kenapa kami menyampaikan bahwa komunitas belajar yang dibuat ini harus secara daring ya, artinya terkoneksi dengan PMM. Ini dalam rangka untuk membuat praktik baik. Jadi artinya sudah saatnya kita saling berbagi ya, saling berbagi terhadap capaian-capaian yang sudah kita lakukan di sekolah, saling menyampaikan, ini bisa menjadi inspirasi bagi
sekolah-sekolah lainnya yang tidak tertutup kemungkinan untuk di Kabupaten Kepulauan Meranti saja, tetapi juga bisa berasal dari kabupaten kota bahkan provinsi di luar dari Riau. Nah, ini kenapa lebih komunitas belajar yang kita buat ini, yang kita laksanakan ini adalah dengan cara memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Nah, akibatnya apa? Bahwa aktivitas terhadap akun Belajar ID juga semakin meningkat. Nah, ini yang perlu kita rumuskan bersama ya, seperti apa nantinya desain komunitas belajar yang dibuat oleh para penggiat ataupun penanggung jawab Kombel di satuan pendidikan. Nah, ini tentunya akan dibahas oleh Bapak Ibu narasumber. Kami mohon keseriusan Bapak Ibu penanggung jawab dan penggiat Kombel untuk terus mengikuti acara ini sampai selesai. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan secara teknis, bahkan secara detail, kami memberi ruang dan kesempatan. Kita tidak stop sampai di ruang virtual ini, tetapi juga ada link WhatsApp ya, WhatsApp grup khusus Kombel yang itu memang kita khususkan untuk penggiat dan penanggung jawab Kombel agar supaya ya segala komunikasi, pertanyaan yang muncul dapat dijawab dengan atau ditanggapi dengan cepat oleh Pokja dari PMM atau Pokja penanggung jawab Kombel ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Bapak Ibu kan bergabung di kami sampaikan bergabung di link WhatsApp group ya, sampai pada satuan pendidikan ya, khusus untuk Bapak Ibu kepala sekolah dipersilakan juga untuk bergabung, tidak tertutup kemungkinan. Jadi tidak ada batasan. Kenapa? Karena informasinya yang akan didapatkan juga bisa secara bersama-sama dipahami. Kemudian untuk pelaksanaan tujuan jangka pendek di tahun ini terhadap Kombel sampai bulan Desember, mari sama-sama kita sukseskan semarak di bulan untuk literasi dan numerasi dalam rangka pemanfaatan optimalisasi komunitas belajar bagi satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SLB. Semoga ini bisa sukses sampai akhir tahun akan kita evaluasi dan juga tujuan jangka menengah dan panjang akan kita rumuskan kembali pada tahun 2024 di bulan Januari insya Allah. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi yang luar biasa. Kami juga keaktifan dari Bapak Ibu untuk sampai selesai acara ini, acara Zoom ini. Baik, demikian saya akhiri, Ibu Sesi. Saya kembalikan ke Bu Sesi kembali, Ketua Pokja PMM. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa, atas motivasinya yang luar biasa untuk kita semua. Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas karena kayaknya hujan ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Ibu Ira punya kepentingan, mungkin kedinasan, kami mengizinkan Ibu Ira untuk live dari kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Ira atas perhatiannya dan memotivasinya untuk kita semua, penjelasan lengkap tadi ya bagaimana Kombel itu dan harapan pada kita semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya penjelasan teknis atau penyampaian surat yang mungkin selama ini Bapak Ibu dapatkan, seperti apa sih isi di dalamnya dan kita perjelas satu persatu. Jadi kami mohon kesediaan kepada teman kami Ibu Siti Nuria untuk dapat mempresentasikan. Kepada Ibu Siti dipersilahkan. Terima kasih Bu Sesi. Cek suara dulu Bu Sesi. Di sini deras, dengarkah suara saya Bu Sesi? Dengar Bu, dengar. Terima kasih Bu Sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibu Era Selda Fitri. Kemudian yang kami hormati Ketua Pokja PMM, Ibu Sesi beserta tim PMM. Kemudian Duta Kombel Meranti, Ibu Rini dan Ibu Pipin. Lalu yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir dalam kegiatan kita hari ini beserta penggiat Kombel.
puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di kegiatan kali ini. Di sini saya ingin menyampaikan poin-poin yang kemarin di surat optimalisasi komunitas belajar satuan pendidikan melalui Semarak Dwi Bulan Literasi. Kalau kemarin di surat ada beberapa poin ya Bapak Ibu. Yang pertama itu setiap satuan pendidikan PAUD SD SMP wajib melaksanakan belajar bersama di Kombel. Jadi maksud surat ini semua satuan pendidikan, semua sekolah harus memiliki komunitas belajar. Lalu komunitas belajar ini kita daftarkan di PMM kita. Izin Bu Siti. Ya Bu. Mungkin bisa tampil share screen suratnya Bu Siti. Share screen suratnya sebentar ya Bu Sesi. Ya, biar kawan-kawan melihat, mungkin ada kawan-kawan yang belum melihat atau bagaimana, itu bisa ini. Jadi bisa kita jelaskan. Maaf ya Bu Siti, silahkan lanjut. Sebentar Bu Sesi ya. Halo Bu Sesi, apakah sudah terlihat Bu Sesi? Sudah Bu Siti, terlihat sangat jelas. Oke Bu, terima kasih. Saya ulangi poin yang pertama ya Bapak Ibu. Di sini disampaikan setiap satuan pendidikan jenjang PAUD SD SMP wajib melaksanakan belajar bersama di Kombel atau di komunitas belajar. Minimal itu 1 jam pelajaran dalam seminggunya, itu minimalnya. Jadi maksimalnya boleh tidak terbatas. Lalu ini dilakukan secara daring melalui PMM. Berarti komunitas belajar yang kita miliki di setiap satuan sekolah itu harus Bapak Ibu daftarkan di PMM. Jadi untuk pendaftarannya, caranya nanti akan dibahas oleh narasumber berikutnya ya Bapak Ibu. Lalu untuk yang kedua, jika pelaksanaan belajar bersama dilaksanakan secara luring, berarti secara tatap muka di sekolah, Kombel harus mendaftar di webinar. Pendaftaran dilakukan 3 hari sebelum hari pelaksanaan. Jadi kalau di PMM itu Bapak Ibu, selain ada yang daring, ada yang namanya hybrid seperti ini. Luring dicampur dengan daring. Jadi yang tatap muka, supaya dia tidak sia-sia, supaya terbaca di BMM, dia tetap dilaksanakan juga secara daring, gabung gitu ya Bapak Ibu, itu istilahnya hybrid gitu. Nanti kita akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim Duta Kombel ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini cara pendaftarannya juga itu minimal 3 hari sebelum pelaksanaan itu kita lakukannya. Lalu yang ketiga, setiap komunitas belajar itu wajib melaporkan kegiatan yang dilaksanakan melalui link yang dibagikan. Jadi Bapak Ibu di dalam link itu isinya ada 12 jenis kegiatan. Seperti yang disampaikan Bu Ira tadi, kenapa dibuat 12? Karena kita tidak tahu setiap sekolah itu berbeda-beda. Bisa saja sekolah satu dengan yang lainnya mereka melakukannya berbeda jumlahnya gitu. Jadi ini kegiatan yang sudah kita lakukan mulai kemarin di bulan November sampai Desember nanti. Jadi silakan dilaporkan di sini. Jadi setelah kita melakukan kegiatan baru kita laporkan di sini. Jadi isi link tersebut Bapak Ibu yang pertama nama sekolahnya, lalu jenjang pendidikannya, lalu kecamatannya, kemudian di dalamnya itu ada kegiatan. Kegiatannya berisi tentang jadwal, lalu model Di sini Bapak Ibu mungkin sebelumnya di sekolah Bapak Ibu sudah ada melakukan secara luring, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, silakan diisi. Tapi untuk kedepannya seperti yang disampaikan Bu Ira tadi, alangkah baiknya kita belajar bersama-sama, nanti didampingi oleh tim Pokja PMM dan Duta Kombel supaya kita bisa melangkah lebih sedikit lagi supaya melakukan Kombel ini dalam bentuk daring seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang keempat, kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah harus mengutus 1 orang penggiat Kombel untuk bergabung di grup
Ini tujuannya supaya ketika nanti Bapak Ibu mengalami kendala, jadi kami rekan-rekan dari Pokja PMM dan dari Duta Kombel itu bisa sama-sama membantu Bapak Ibu. Nah, kebetulan kemarin ketika surat ini baru dilayangkan, sudah ada beberapa yang bertanya kepada kami seperti itu, bagaimana cara pendaftarannya. Jadi nanti pada pertemuan ini kita akan bahas, kita akan tampilkan contoh pendaftaran tim kombelnya di PMM serta cara pengaturan jadwal jika dilakukan kombelnya secara daring. Mungkin ini Bapak Ibu penjelasan singkat dari saya untuk surat yang waktu Bu Sesi kita kegiatan berikutnya. Dia bunda selalu Saya sudah di sini aja ya Bu Sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Sesi. Pak Ajis mungkin Bu Sesi sedang ada dalam kendala jaringan. Pak Ajis sudah mempersiapkan slide kita, Pak Ajis? Salah balik. Iya Bu, sudah Bu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu kepada Pak Ajis. Pak Ajis nanti akan menyampaikan kepada kita tata cara pembuatan kombel dan penjadwalan. Jadi setelah Pak Ajis mungkin nanti kita akan bersama-sama dengan duta kombel kita untuk memperdalam apa yang ingin Bapak Ibu ketahui. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih Pak Ajis, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti Nuriyah atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu kepala sekolah dan seluruh penggiat atau penanggung jawab komunitas belajar di setiap satuan pendidikan. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan bersua di dalam ruang virtual meeting dalam rangka membahas terkait isi daripada surat edaran yang beberapa waktu lalu dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian selawat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan, Ibu Ira Selda Fitri, SIPMPA. Kemudian yang saya hormati Duta Kombel Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Pokja PMM Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian yang saya hormati tim Pokja PMM Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian yang saya hormati juga kepala sekolah tiap satuan pendidikan, mulai dari jenjang TK, PAUD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kemudian yang berbahagia dan yang saya banggakan seluruh penggiat Kombel setiap satuan pendidikan yang alhamdulillah bisa hadir di kesempatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya di sini sedikit berbagi terkait panduan teknis di dalam mendaftarkan kegiatan webinar di platform Merdeka Mengajar. Kalau untuk pembuatan Kombel, mungkin saya kira Bapak Ibu penggiat Kombel mungkin sudah membuat komunitas belajar di setiap satuan pendidikan. Kemudian sudah banyak juga yang mendaftarkan di platform Merdeka Mengajar, namun mengenai aktivitas webinar yang masih minim untuk dilaksanakan khususnya di kabupaten kita, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Jadi pada kesempatan kali ini di waktu yang terbatas, izinkan saya sedikit berbagi terkait panduan teknis di dalam mendaftarkan webinar di platform Merdeka Mengajar. Izinkan saya berbagi layar Bapak Ibu ya. Bentar Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu layar yang saya bagikan? Belum. Belum, Pak. Belum ya? Oh, sebentar ya. Oke, Pak Ajis. Terlihat. Terlihat Bapak Ibu? Lagi Loading. loading. Lagi loading. Oke, baik Bapak Ibu, izinkan Pak, saya sudah terlihat. berbagi sedikit mengenai panduan dalam mendaftarkan kegiatan webinar secara daring di platform Merdeka Mengajar. Baik, yang pertama sekali tentu kita harus menyiapkan link tautan yang akan kita masukkan di tautan Kombel platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Dari mana kita mendapatkan link tersebut? Itu bisa kita gunakan dari link Google Meeting atau bisa juga kita gunakan dari link Zoom. Namun jika menggunakan link Zoom itu terbatas Bapak Ibu ya. Jadi waktu yang disediakan, waktu gratisnya hanya sekitar 40 menit saja. Kemudian setelah itu jika melebihi 40 menit maka nanti akan muncul notifikasi untuk upgrade ke Zoom Pro. Nah, jadi Zoom Pro ini berbayar Bapak Ibu. Jadi kalau saran saya untuk kegiatan kita, kegiatan Kombel di platform Merdeka Mengajar, sebaiknya gunakan saja link Google Meeting karena ini gratis. Jadi pertama kali kita siapkan link tautan yang akan kita masukkan di link Kombel PMM melalui Google Meeting Bapak Ibu. Jadi kita buka terlebih dahulu di Chrome kita, kemudian kita pilih aplikasi Meet. Nah, jadi Google Meeting ini sudah menyediakan fitur untuk kita membuat webinar Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita klik di menu Google Meet, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Konferensi video yang aman untuk semua orang. Nah, jadi sekiranya Bapak Ibu belum pernah membuat rapat, artinya link belum pernah dibuat, maka Bapak Ibu langsung saja mengklik ya bagian rapat baru. Nah, kemudian setelah diklik, maka nanti akan muncul link tautan yang akan kita gunakan, yang kemudian nantinya akan kita kita salin ke PMM kita di Kombel PMM. Kemudian jika Bapak Ibu sudah pernah membuat link dari Google Meeting, maka Bapak Ibu tidak perlu membuat link lagi karena link yang pernah kita buat itu masih bisa digunakan lebih kurang 6 bulan masanya. Jadi tidak perlu kita gonta-ganti link Bapak Ibu ya bagi yang sudah pernah membuat link webinar menggunakan Google Meeting begitu. Baik, kemudian selanjutnya setelah kita mengcopy link yang muncul di Google Meeting, silakan Bapak Ibu membuka aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi semuanya Bapak Ibu saya kira sudah tidak asing lagi dengan aplikasi PMM ini karena di HP kita sudah terinstall, kemudian di laptop ataupun PC kita juga sudah ada terpasang link untuk kita mengakses kapanpun kita mau gitu Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu membuka aplikasi PMM, kemudian silakan dipilih menu komunitas Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini tampilan PMM kita, pilih menu komunitas. Kemudian setelah kita memilih menu komunitas, maka akan muncul
beberapa komunitas yang Bapak Ibu kelola. Jadi peserta yang hadir di sini pada siang hari ini adalah para penanggung jawab dan juga penggiat Kombel setiap satuan pendidikan. Jadi otomatis Bapak Ibu adalah penggerak komunitas. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Jika lebih dari satu komunitas yang Bapak Ibu kelola, maka akan muncul beberapa logo dan juga nama Kombel yang dikelola Bapak Ibu. Jadi tinggal kita pilih di komunitas mana yang akan kita buat kegiatan webinar secara daring. Jadi tinggal kita pilih saja Bapak Ibu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita pilih detail komunitas Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita sudah membuat mendaftarkan webinar, maka tampilannya seperti itu Bapak Ibu. Ada di paling atas itu nama Kombel kita, kemudian ada nama judul webinar yang akan dilaksanakan, kemudian muncul di situ tanggal beserta waktunya kapan. Jadi kalau misalkan belum muncul seperti yang saya tampilkan ini, silakan Bapak Ibu langsung saja menekan menu buat webinar yang ada di bawah. Nah, jadi buat webinar. Kemudian selanjutnya setelah kita memilih menu buat webinar, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa yang harus kita isi. Pertama sekali, buatlah judul webinar. Nah, jadi mengenai judul webinar, ini tergantung Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan yang untuk dibahas dan diselesaikan bersama di setiap satuan pendidikan, silakan Bapak Ibu buat judul tersebut. Nah, jadi judul ini juga nanti akan memberitahu ataupun bisa di-share ke rekan-rekan Kombel yang lain gitu. Kemudian isi deskripsi webinar. Jadi apa keterangan webinar yang akan kita laksanakan? Tentunya berkaitan dengan judul yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita memilih tanggal ataupun jadwal pelaksanaan webinar di PMM. Nah, jadi yang sering menjadi kendala di sini adalah dalam menentukan atau memilih jadwal ini Bapak Ibu. Karena mekanisme ataupun sistem pelaksanaan webinar di platform Merdeka Mengajar melalui Kombel ini sepertinya sistem antri Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lambat mendaftarkan untuk jadwal pelaksanaan, maka jadwal itu akan terisi oleh Kombel di satuan pendidikan yang lain, juga dari daerah lain begitu. Jadi minimal 3 hari sebelum pelaksanaan sudah kita daftarkan di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Nah, jadi ketika nanti webinar sudah kita daftarkan di PMM, maka siapapun yang membuka platform Merdeka Mengajar maka akan bisa bergabung melihat keterangan deskripsi kegiatan webinar kita dan bisa bergabung Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas. Baik dari luar kabupaten, dalam kabupaten maupun luar kabupaten bahkan luar provinsi begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya tentu kita harus mengisi link webinar. Nah, jadi ini yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Di sini ada link webinar yang perlu Bapak Ibu masukkan. Ini kita ambil tadi dari link Google Meeting yang sebelumnya sudah kita kopikan Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah link webinar kita masukkan, kemudian kita lengkapi data narasumber kita. Untuk narasumber, ini bisa dari penggerak komunitas satuan pendidikan, bisa juga dari dinas pendidikan atau dari pengawas, atau siapapun bisa kita tambahkan menjadi narasumber kita Bapak Ibu. Jadi tergantung apa kebutuhan kita, apa yang akan kita bahas di kegiatan webinar tersebut. Oke, selanjutnya setelah pengisian data selesai, kemudian kita simpan Bapak Ibu, ya. Kita simpan, maka otomatis di Kombel PMM kita akan muncul di deskripsi kita
jadwal pelaksanaan kegiatan webinar secara daring Bapak Ibu. Jadi ketika sudah muncul seperti itu, maka kita akan menunggu saja kapan waktu pelaksanaan. Kemudian menjelang waktu pelaksanaan kita bisa membagikan link kepada rekan-rekan dari Kombel lain atau kepada rekan-rekan yang ada di satuan pendidikan kita. Jadi supaya nanti banyak yang bisa berpartisipasi, bisa bergabung dengan kita, berkolaborasi tentunya, berbagi praktik baik di dalam kegiatan webinar tersebut. Oke. Oke, ini selanjutnya Bapak Ibu, webinar akan berlangsung sesuai jadwal yang sudah didaftarkan. Oke. Kemudian agar kita memiliki bukti bahwa komunitas belajar kita sudah membuat webinar secara daring Bapak Ibu, perlu kiranya kita screenshot. Apa yang kita screenshot? Tentunya jadwal yang sudah muncul di deskripsi Kombeta sebagai bukti bahwa kita sudah menjadwalkan atau mendaftarkan kegiatan webinar di platform Merdeka Mengajar melalui komunitas belajar yang kita kelola begitu Bapak Ibu. Walaupun pihak BGP Balai Guru Penggerak Provinsi Riau, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan dan juga dari Kemendikbudristek sebenarnya sudah memiliki akses untuk melihat riwayat pelaksanaan webinar di setiap Kombel. Namun penggerak komunitas kita gitu Bapak Ibu tidak bisa melihat atau mengakses riwayat pelaksanaan webinar yang sudah kita buat Bapak Ibu. Jadi ketika webinar laksanakan maka di dashboard ataupun di deskripsi Kombel kita maka akan kembali kosong Bapak Ibu, tidak ada riwayat pelaksanaan. Jadi saran saya sebagai bukti maka perlu kita screenshot. Nah, kita screenshot jadwal yang sudah kita daftarkan, kemudian kita screenshot ketika pelaksanaan webinar sedang berlangsung. Nah, jadi ada misalnya tampilan secara virtual gitu ya. Nah, ini contoh screenshotnya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita screenshot webinar yang sudah kita buat Bapak Ibu. Jadi tampak di situ nama Kombel kita, kemudian judul webinar, kemudian ada tanggal dan juga waktunya kapan. Nah, kemudian bisa kita perjelas dengan melihat deskripsi webinar. Jadi webinar ini bisa kita lihat secara lebih lengkap siapa narasumbernya, kemudian di sini juga berapa jumlah guru yang telah mendaftar, misalnya seperti itu, bisa kita lihat deskripsinya Bapak Ibu. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Selanjutnya, pelaporan kegiatan webinar Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu penggerak ataupun penggiat komunitas belajar, laporkan kegiatan komunitas yang sudah dilakukan, baik itu daring, luring maupun hybrid. Nah, jadi tidak seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti ini mendukung untuk kegiatan daring, karena ada beberapa kendala. Salah satunya adalah kendala jaringan, ya, kendala listrik dan lain-lain, sehingga kurang maksimal seandainya dilakukan secara daring. Jadi bisa Bapak Ibu lakukan secara luring ataupun hybrid. Hybrid ini artinya kegiatan gabungan antara luring maupun daring. Gitu. Nah, di sini ada link laporan kegiatan daring Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan daring webinar di PMM, Bapak Ibu bisa mengakses link yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Sekretaris Dinas tadi, bahwa batas waktunya adalah sampai akhir Desember. Nah, kalau di dalam surat itu bahasanya adalah maksimal di situ Bapak Ibu ya. Jadi maksimal 12 kegiatan, baik itu luring, daring ataupun hybrid. Nanti silakan Bapak Ibu isi link tersebut ya, nanti ada nama komunitas, kemudian kapan pelaksanaannya, kemudian ada dokumentasi, itu yang perlu disiapkan. Kemudian ada juga untuk link laporan kegiatan luring Bapak Ibu ya. Jadi kemarin di grup Kombel Kepulauan Meranti juga sudah ada yang share
Untuk laporan kegiatan luring itu sudah ada seperti yang kita lihat ini, https://ringkas.kemdikbud.go.id DKB Riau. Nah, jadi tidak ada keharusan daring semuanya begitu. Ada juga kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan di kombelnya, yaitu melalui kegiatan luring seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin itu sedikit mengenai panduan di dalam mendaftarkan webinar secara daring gitu Bapak Ibu ya. Di komunitas belajar yang Bapak Ibu kelola di platform Merdeka Mengajar. Baik, mungkin itu saja sedikit pemaparan terkait panduan mendaftarkan webinar di komunitas belajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekiranya kurang memuaskan apa yang saya tampilkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya Ibu Siti Nuria pertama tadi ya, kemudian Pak Aziz atas penjelasannya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum ke pertanyaan ya Bapak Ibu, kita akan minta dari Duta Kombel Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dapat memberikan motivasi kepada kita semua atas praktik baik yang sudah dilakukan oleh Kombel yang sudah ada yang beliau lakukan baik itu secara daring maupun luring. Kepada Ibu Vivin kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan menyampaikan pembukanya ya. Yang jelas di sini Bapak Ibu yang hadir saat ini, terima kasih sekali sudah mengikuti kegiatan ini para penggiat Kombel dari satuan pendidikan masing-masing satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Aziz tadi, sudah jelas, sangat jelas sekali ya Bapak Ibu bahwa sebenarnya untuk kegiatan komunitas belajar di satuan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan itu bisa dilakukan secara luring maupun daring. Nanti saya akan copy linknya di room chat, tapi sedikit saya akan menjelaskan bahwa untuk kegiatan Kombel yang dilakukan di dalam satuan pendidikan Bapak Ibu, itu sebaiknya materi yang disampaikan tidak terlalu memberatkan atau menambah beban guru. Dalam artian, kita harus ramah guru ya Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena untuk menggerakkan aktivitas belajar itu di satuan pendidikan tidak gampang Bapak Ibu. Kita mengayomi teman-teman saja itu butuh ekstra, butuh usaha yang sangat kuat ya Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau kita di dalam materi Kombel itu kita mengisi materi itu dengan materi-materi yang berat-berat dan menambah beban para guru. Nah, seperti yang saya lakukan di satuan pendidikan saya, alhamdulillah untuk SMA 1 pada topik literasi informasi memang belum semuanya, tapi pada dasarnya saya sebagai penggerak Kombel dan beberapa tim penggerak Kombel itu sudah menyelesaikan topik literasi dan numerasi. Nah, namun di sini kita sebagai penggiat Kombel tentunya itu tidak mudah, apalagi yang berada di satuan pendidikan yang jauh ya Bapak Ibu, yang yang internetnya kadang sering ada gangguan dan sebagainya. Nah, jadi sangat bisa dilakukan secara luring sesuai dengan link yang tadi dipaparkan oleh Bapak Abdul Aziz. Baik, di sini saya akan coba mengirim linknya supaya nanti Bapak Ibu bisa langsung cek ya bahwa isinya itu apa saja ya. Nah, jadi link ini nanti akan langsung terhubung ke Dinas Provinsi Riau ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada baiknya nanti Bapak Ibu langsung membuka dan langsung mengisinya ini nanti ketika kita melakukan kegiatan belajar ya Bapak Ibu, itu sudah saya kirim. Nah, kalau bisa dibuka silakan dibuka. Nah, di dalam link tersebut ya Bapak Ibu, kita akan diminta untuk mengisi email.
Nah, setelah kita mengisi email, kita akan diminta untuk menuliskan nama komunitas satuan pendidikan kita. Nah, setelah itu baru kita mengisi jenis komunitas, ya, apakah itu jenis komunitas kita itu dalam sekolah atau di luar sekolah dan sebagainya. Kemudian nama penggerak komunitas serta jabatan penggerak komunitas serta nomor HP komunitas dan provinsinya. Nah, lalu di situ juga ada beberapa bentuk bentuk kegiatan, ya, ada lokakarya, pelatihan, webinar, ya, lesson study, riset bersama dan sebagainya. Nah, itu tergantung nanti bagaimana aktivitas belajar di komunitas Bapak Ibu di satuan pendidikannya. Lalu tanggal pelaksanaannya juga ditulis di situ. Terus jenis kegiatannya apakah daring, luring, atau hybrid. Nah, jadi ketiga ini bisa dilakukan ya Bapak Ibu, tetapi tidak dipaksakan untuk daring. Pada intinya, apa yang kita lakukan, baik itu secara luring, yang paling penting adalah kita terkoneksi ke PNM. Itu yang paling penting. Nah, kan sudah diberi kemudahan ya Bapak Ibu ya, sistem hybrid ini, itu bisa kita lakukan. Nah, yang penting kita rencanakan dulu, seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul Aziz tadi, 3 hari sebelum kita melakukan kegiatan aktivitas belajar. Nah, setelah itu, untuk topiknya, di situ juga banyak sekali pilihan, tapi dikhususkan, diutamakan untuk memilih topik yang berkaitan dengan PMM. Namun, kita juga bisa memilih topik sendiri. Lalu, setelah itu, jumlah peserta yang hadir, ya. Kemudian, nama narasumber, lalu dokumentasi kegiatan, serta materi diskusi. Nah, jadi materi yang disampaikan narasumber pada waktu kita belajar secara luring itu juga ditambahkan di dalam file di link tersebut. Nah, setelah itu juga ada refleksi di situ ya Bapak Ibu. Nah, barulah kita kirim dokumentasi dan segala macam kegiatan kita yang secara luring tersebut di link yang tadi saya kirimkan. Nah, jadi link ini hanya bisa sekali pakai ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan kegiatan belajar, kita buka linknya, ya, lalu kita masukkan tuh kegiatan kita, materinya, dokumentasi, narasumbernya siapa, itu sangat jelas sekali dalam Google Forms yang tadi linknya saya kirimkan di chat itu, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pipin atas penjelasan praktik baik yang sudah dilakukan, dan juga Bu Pipin tadi sudah sangat membuka diri ya untuk kita semua Bapak Ibu. Kalau kita terdapat kendala-kendala di lapangan tentang pelaksanaan kombel, siap untuk ditelepon beliau. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk teman-teman yang masih belum memahami, sekitar 15 menit ke depan kita akan melakukan diskusi singkat. Silakan yang bertanya untuk raise hand. Ya, silakan Pak Suryoto. Lanjut Pak, langsung saja Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya baik untuk Bu Duta Kombel kita, Bu Pipin, Bu Abdul Aziz, maupun Bu Siti Nadia. Alih saya begini.
Tentang pelaporan Komel itu sendiri, nah, tadi kan gambarannya adalah tentang siapa narasumbernya, deadline-nya kapan, tanggal pelaksananya kapan, waktunya kapan, kemudian isi dari materi webinar itu apa, seperti itu ya. Kemudian ada yang disampaikan juga adalah Ibu Sekretariat adalah untuk absensinya, kan seperti itu. Pertanyaan saya, yang pertama, apakah ada format khusus, katakanlah dalam satu sekolah itu dibuat format khusus yang memuat semua dokumen itu, kemudian baru dikirimkan ke link yang telah disediakan tadi. Maaf, terputus Bu ya? Putus Pak, iya Pak. Oke, saya ulangi Bu ya, izin. Iya Pak, silakan Pak. Oke, yang pertama tadi, apakah ada format khusus tentang pelaporannya? Katakanlah dalam sekolah itu ada bentuk formatnya yang berisi tentang materi tentang webinarnya itu, mulai dari narasumber, absensi, kemudian materinya kan seperti itu. Apakah ada format khususnya Bu? Atau memang sudah terserahkan sesuai dengan kebijakan dari sekolah masing-masing? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sekolah yang telah melaksanakan webinar itu katakanlah belum melaksanakan pelaporan, katakanlah 2 atau 3 kali datang melaksanakan webinar, tetapi belum melakukan pelaporan. Apakah bisa Bu dilakukan ulang webinar yang terlaksanakan itu? Kalau memang bisa, bagaimana tekniknya Bu? Oke, terima kasih. Itu saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suroto. Masalah teknik pelaporan atau apa, mungkin kita bisa minta ke Bu Vivin ya untuk Oke, itu pertanyaan Pak Suroto tadi. Untuk formatnya itu sebenarnya sudah jelas pada link yang saya kirimkan tadi ya Pak Suroto. Di sana itu sudah runtun ya Pak Suryoto ya. Jadi dari awal kita masukkan email kita, kemudian tadi jenis komunitas dan sebagainya, itu sudah runtun dan sudah terformat di dalam link yang tadi saya kirim. Nah, apakah kegiatan Kombel Luring yang sudah kita lakukan itu, yang sudah pernah berlalu ya gitu ya Pak ya, maksudnya ya, bisakah kita masukkan ke dalam link tersebut? Saya rasa mungkin bisa Pak, coba saja dimasukkan. Tetapi Bapak harus ingat nih, jadwalnya itu kapan, ya jelas tanggalnya berapa. Lalu narasumbernya siapa, materinya masih ada, dokumentasinya ada, coba saja dimasukkan Pak. Salah, karena situ sudah ada terformat semuanya Pak. Jadi kita tinggal masukkan saja. Yang penting jadwalnya itu tidak mengada-ngada, sesuai dengan yang telah kita lakukan di tanggal yang kita lakukan kegiatan Kombel atau kegiatan belajar kita bersama satuan pendidikan kita. Oke Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Izin Bu, sesi nambahkan Bu. boleh silakan. Ini menanggapi dari pertanyaan Pak Suryoto. Terima kasih Pak Kepsek Sekolah Penggerak. Jadi gini Pak, kita kan sudah membuat link ya, link untuk diisi oleh satuan pendidikan yang sudah atau akan bahkan belum melaksanakan komunitas belajar. Nah, di link yang di surat itu memang kalau kita klik linknya di surat itu ada satuan pendidikan ya, nama satuan pendidikan. Bapak mungkin bisa ngeklik satuan sekolah Bapak Ibu. Kemudian ada moda yang dilakukan apakah secara daring apa secara hybrid gitu ya. Nah, itu bisa diklik. Nah, kemudian ada nama kegiatan dan ada penambahan kegiatan. Nah, di situ tambahkan file.
Nah, pada tambahkan file itulah kegiatan pertama atau kegiatan kedua atau kegiatan selanjutnya, tergantung kegiatan. Mungkin kegiatan pertama, nah itu bisa Bapak upload ya, upload scan bukti mulai dari absensi, kemudian dokumentasi dan notulensi. Nah, itu ada file upload ya. Jadi di scan kemudian ditambah file dan di-upload. Nah, link itu itu akan muncul ya, akan terrecord di kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi gitu saja Pak Suryoto, sebenarnya simpel aja sih Pak. Kalaupun sudah dilakukan kegiatan, nah diambil aja berdasarkan urutan, boleh berdasarkan urutan tanggal, hari ya. Yang pertama apa, yang kedua apa, atau secara random atau secara acak. Yang jelas di situ kami menyiapkan maksimal 12 kegiatan, bisa lebih dan bisa kurang. Kami berharap sih semua satuan pendidikan bisa melaksanakan sebanyak 12 bentuk kegiatan dengan eviden atau bukti-bukti yang itu di-upload, di-scan, kemudian di-upload di link tersebut. Gitu Bu Sesi. Bu Baik, Sesi. Bu Ira. Ya, terima Sesi. kasih Bu Ira atas penjelasannya. Halo Bu Sesi. Ya, ada yang Bu Siti, silakan Bu Iya, Siti. gini Bu Sesi, saya ingin memperjelas sedikit, takutnya nanti rekan-rekan kita ini ada miscommunication. Jadi link itu ada 2 ya Bapak Ibu. Link yang pertama itu yang dari dinas yang disampaikan oleh Bu Ira, itu link yang pertama sesuai surat yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kalau di sana itu sudah ada maksimal 12 kegiatan. Jadi misalnya di sekolah Pak Suryoto sudah berlalu nih 2 kegiatan. Pak Suryoto silakan masukkan di link itu ada kegiatan 1, masukkan judulnya apa, kegiatannya apa, dokumentasinya apa. Lalu ada lagi kegiatan kedua. Jadi satu link itu sudah ada 12 kegiatan, Pak. Kalau yang disampaikan oleh Ibu Vivin tadi, yang Ibu Vivin share itu adalah link yang untuk kegiatan yang terdata di provinsi ya Bu Pipin ya, yang secara daring. Jadi itu ada 2 link. Takutnya nanti Bapak Ibu bingung nih gitu, karena link yang disampaikan Bu Ira sama yang saya sampaikan pertama tadi itu yang dari Dinas Pendidikan untuk direkap diketahui oleh dinas seluruh kegiatan kita. Kalau yang dari Bu Pipin tadi itu link yang untuk ke provinsinya, seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke, Bu Siti menambahkan. Bu. Jadi benar yang disampaikan oleh Bu Siti Mulia tadi ya, Pak. Jadi untuk yang saya sampaikan tadi itu dari provinsi, tapi bersifat luring ya Pak, daring ya. Mungkin untuk supaya lebih mudah, supaya tidak ada yang tertinggal di situ kegiatannya, alangkah lebih baiknya dua-duanya diisi, ya, baik itu di provinsi maupun di kabupaten. Jadi tidak ada yang tertinggal satu link pun. Mungkin agak berat nih kerjaan menggerak kombel ya Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa kalau memang kita tak mau ketinggalan yang di provinsi, lebih baik dua-duanya kita isi. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Ira, Ibu Siti, dan Ibu Vivin. Sekarang kita, Pak Ajis ada yang ingin menambahkan atau bagaimana? Iya Bu, sedikit penambahan lah sedikit gitu. Izin Bu ya. Terdengar suara saya Bu? Dengar Pak, sekali. Baik, terima kasih. Sedikit mungkin saya tambahkan terkait pertanyaan Pak Suryoto tadi. Apakah kegiatan itu bisa kita kirim atau kita upload nanti misalnya, atau kegiatan itu sudah pernah kita lakukan, kegiatan luring ya, namun belum sempat kita upload, apakah bisa di-upload lagi gitu. Jadi bisa Pak ya. Jadi saya sudah mencoba mengupload kegiatan kombel namun yang luring Pak ya. Itu kegiatannya sudah beberapa bulan yang lalu, dan kebetulan waktu itu link yang dikirimkan oleh Ibu Vivin tadi belum diketahui seperti sekarang ini, sudah di-share seperti sekarang ini, belum nemu gitu. Jadi untuk kegiatan luring beberapa hari yang lalu saya sudah mencoba untuk mendaftarkan kegiatan kombel yang bersifat luring dengan menggunakan link yang dikirimkan oleh Ibu Vivin tadi. Dan ternyata memang bisa, tapi kita harus menyiapkan beberapa dokumen kita seperti dokumentasi, absensi, kemudian ada nama kombel kita, kemudian tak lupa juga materi kegiatan waktu itu. Jadi
bisa Pak. Seandainya ada ketinggalan mungkin belum sempat terupload, yang kegiatan luring nih bisa kita upload menggunakan link yang disampaikan oleh Ibu Pipin tadi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ajis atas penjelasannya. Jadi sudah cukup jelas ya. Dan untuk bahan PowerPoint-nya tadi, Pak Ajis nanti tolong share ke grup Kombel ya, Pak Aziz, biar kawan-kawan juga bisa memahami lebih lanjut gitu. Oke, terima kasih. Kita satu. Sesi masih mute. Oh, maaf, silakan, maaf Bapak Ibu, silakan Ibu Muslini untuk satu pertanyaan terakhir. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu ya pada pertanyaannya. Begini Bu, kami kemarin beberapa waktu yang lalu mendapatkan sosialisasi dari penggiat literasi di sekolah yang diadakan di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi tentang literasi sekolah Bu. Jadi di kegiatan itu kami ada membuat RTL dan juga ada 3 kegiatan yang harus kami lakukan, yaitu penjenjangan buku, pemanfaatan sudut baca, dan membaca nyaring. Jadi pertanyaan saya, apakah link yang diberikan dari Dinas Pendidikan itu ada hubungannya dengan kegiatan Kombel ini, Bu? Soalnya kami kemarin sudah mengadakan sosialisasi juga secara luring di sekolah. Dari dinas kami mengirimkan juga buktinya, kemudian dari Kombel ini kami juga mengirim buktinya seperti itu Bu. Mohon penjelasannya Bu supaya nggak bingung gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Muslini atas ininya. Ibu, pelaksanaan kemarin dilaksanakan di SMK ya Bu, Ibu diundang? Iya benar Bu. Dilaksanakan oleh pihak SMK ya? Ya. Iya. Nah, baik begini Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu mendapatkan ya materi dari pihak luar. Nah, ketika RTL-nya diminta Kombel Bapak Ibu melaksanakan kegiatan, itu boleh dilaporkan ke Dinas Pendidikan kita. Karena apa? Karena Bapak Ibu kan Kombelnya melaksanakan kegiatan nih. Benar kan? Iya. Nah, baik itu RTL tindakan dari segi Ibu mengadakan workshop dari mana atau dari mana, yang jelas Kombel Ibu saat ini mengadakan kegiatan. Nah, ketika Kombel Bapak Ibu melaksanakan kegiatan, silahkan laporkan ke link yang sudah kita sediakan, tidak ada masalah Bu. Oh iya. Artinya begini, satu kali Ibu bergerak, dua kegiatan bisa Ibu laporkan kan gitu, malah lebih untung kan Bu ya. Iya Bu. Nah, ya jadi tidak terpisah-pisah. Pelaksanaannya yang melaksanakan memang terpisah. Artinya Bapak Ibu mendapatkan kemarin penguatan dari di SMK. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan penguatan, Ibu mau laksanakan nih di Kombel Ibu, ya laporkan saja ke dinas Bu, karena kan itu aktivitas Kombel Ibu. Jadi boleh tidak ada masalah. Ya Bu ya? Iya, boleh Ibu, boleh kan, karena yang jelas intinya begini, Kombel Ibu melaksanakan aktivitas, apapun bentuk aktivitas atau kegiatannya, itu silakan dilaporkan. Siap Bu, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Atau ada yang lain atau dari yang lain ada yang ingin menambahkan? Bu Pipin gimana praktik baiknya seperti itu Bu Pipin? Saya yaitu di Wahyuni, kemudian ada Ibu Palija, kalau seandainya memang kegiatan Kombel Ibu Muslimi tadi, yang terbaiknya masukkan saja ke dalam bimbingan kami, sebaiknya langsung terlapor lah tugasnya. Memang sudah
kan kegiatan belajar akan Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi silakan tetap dilakukan. Jadi juga bagi kawan-kawan yang lain nih, seandainya Bapak Ibu mendapatkan pengimbasan, diseminasi dari sekolah lain, dari bentuk dinas lain atau dari BGP Riau atau dari apapun itu yang Bapak Ibu ikuti dan Bapak Ibu ingin mengadakan praktik baik itu di Kombel Bapak Ibu sendiri atau didiseminasikan. Nah, itu silahkan Bapak Ibu laporkan saja karena itu termasuk aktivitas Kombel Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu mendapatkan ilmu dari tempat lain, asalkan itu kembali Bapak Ibu laksanakan di Kombel sekolah Bapak Ibu, silahkan laporkan. Oke ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu semua? Iya, Bu Sesi. Ya, halo Bu Sesi, ini kan tadi saya lihat di kolom chat nih ada pertanyaan dari rekan-rekan kita yang ikut live streaming nih. Boleh dibacakan Bu Sesi, nanti langsung kita jawab aja Bu Sesi karena nggak banyak saya lihat. Oke, yang pertama, Assalamualaikum, izin bertanya Pak mengenai jadwal atau pelaksanaan webinar di PMM, apakah PMM yang tetapkan atau kita bisa atur jam yang kita sukai? Itu yang pertama, langsung jawab Bu Sesi. Langsung jawab. Jadi mohon kawan, Siti mau jawab apa? Silakan, boleh. Boleh nggak apa-apa Bu Sesi, Siti baca dulu. Lanjut dulu. Nah, saya jawab satu-satu dulu ya. Jadi Bapak Ibu, jadwal kita di PMM itu kita yang menentukan. Tetapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang gini, pendaftarannya itu harus H-3 pelaksanaan. Karena kalau Bapak Ibu misalnya hari Senin mau melaksanakan, hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat itu sudah tidak dapat jadwal untuk hari Senin. Jadi minimal H-3 yaitu hari Rabu atau hari Kamis. Silakan Pak Aziz. Pak Aziz juga bisa nih menjelaskan. Pak Aziz? Ya Bu. Ya. Terkait pertanyaan dari rekan-rekan yang live streaming tadi, mungkin seperti yang Bu Sesi jelaskan tadi lah. Jadi kita yang menentukan jadwal kegiatan webinar secara daring di PMM itu melalui Kombel, namun minimal 3 hari sebelum pelaksanaan sudah kita daftarkan Bapak Ibu ya di Kombel kita di platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau misalkan H-2 kita daftar, kemungkinan nanti yang itu tidak sesuai nanti dengan jadwal yang kita inginkan. Memang bisa H-2, tapi nanti mengenai jamnya, kemudian mengenai harinya akan molor ke hari berikutnya. Jadi tak sesuai dengan yang kita inginkan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau H-3 kita sudah daftarkan, insya Allah itu sesuai dengan rencana dan jadwal yang kita inginkan. Gitu Bapak Ibu. Begitu Bu. Oke, terima kasih Pak Aziz. Ya, jadi Bu Sesi. Kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan kedua Bu Sesi dari Ibu Hastuti. Dia bertanya, apakah di setiap kegiatan Kombel harus ada narasumber dan apakah narasumber harus dari luar kota? Itu tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kita ketahui bersama, narasumber itu tidak wajib dari luar. Dari sekolah kita juga jika rekan-rekan kita mampu berbagi disilahkan. Karena ini tujuannya kan untuk melatih kita sebagai pendidik untuk belajar bersama. Mungkin nih Pak Aziz punya kemampuan di bidang apa, Bu Sesi di bidang apa. Jadi mungkin bisa dibagi bersama-sama di sekolah tersebut. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi, boleh-boleh saja ya Bu Sesi ya. Kita mengundang narasumber dari yang lain ya Bu Sesi ya. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kewajiban ketika Bapak Ibu mengadakan webinar, ketika Bapak Ibu mengadakan daring maupun luring, tidak ada kewajiban untuk mengundang narasumber dari pihak luar. Narasumber silahkan manfaatkan rekan-rekan Bapak Ibu sendiri. Nah, itu dia maupun giliran atau apapun itu. Oke, sudah cukup jelas ya. Lanjut. Oke. Yang terakhir Bu. Bentar Pak Samsul ya. Bentar Pak, satu lagi Pak, kita langsung. Bentar Pak Samsul, satu lagi Pak. Oke, yang terakhir ini dari Ibu Erni Suryani. Bagaimana kalau satuan pendidikan sudah melaksanakan webinar, tapi belum didaftarkan di PMM? Apa langkah yang harus kami ambil supaya webinar yang kami buat bisa terdaftar di PMM?
Baik, terima kasih. Nah, kalau pelaksanaannya sudah terlaksana, berarti tidak bisa lagi, Bu, karena dia sudah terlaksana, tidak bisa kita terdaftarkan lagi di PMM, kecuali yang belum. Jadi sekali lagi juga saya tegaskan Bapak Ibu, daftarkanlah webinar Bapak Ibu tuh jauh-jauh hari. Ya, jangan sifatnya mendadak. Misalnya 1 bulan ke depan pun itu sudah bisa didaftarkan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu punya perencanaan nih kan, punya kapan-kapan pelaksanaan kombelnya. Itu kalau Bapak Ibu yakin mau melaksanakannya secara hybrid atau di PMM juga, silahkan daftarkan sesuai tanggal. Walaupun sebulan sebelumnya itu sudah bisa. Ya, Bapak Ibu silahkan nanti sesuaikan, lihat jadwalnya yang sudah Bapak Ibu atur. Oke, demikian. Silakan Pak Samsul, Bu Sesi. Pak Samsul mau menambah Ya, terakhir Pak tuh, Bu. Samsul silakan ya terakhir. Oke. Oke Bu, terima kasih atas kesempatan. Bagaimana sih suara saya? Apakah bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak, jelas. Sungguh luar biasa pertemuan hari ini, banyak ilmu pengetahuan yang saya dapat karena saat ini kami dari SD 10 baru beberapa hari mendaftarkan tombol di PMM, dan insya Allah besok saya akan mendaftarkan webinar yang perdana untuk kami di SD20. Nah, yang saya mau tanyakan, kan kita mendaftarkan webinar di PMM, kan ada 3 moda daring, luring, dan hybrid. Nah, seandainya kita setiap webinar yang kita daftarkan harus kita daftarkan di PMM. Pertanyaan saya, apabila jadwal kita sudah kita daftar di PMM, tetapi kita melaksanakan secara luring. Pertanyaan saya, apabila kita melaksanakan secara luring, otomatis kita kan tidak online. Apabila nanti ada orang luar ingin bergabung ke jadwal kita, tekniknya bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana teknis kita untuk melaksanakan webinar itu secara hybrid antara luring dan daring. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samsul atas pertanyaannya. Jadi Pak Samsul, kalau saya jawab yang hybridnya dulu ya. Untuk hybrid, saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aziz ya, bahwa ketika kita pelaksanaannya luring, sekaligus kita daringkan. Nah, gitu dia ya, Pak Samsul, itu namanya hybrid. Jadi apakah siapa yang masuk nanti Bapak Ibu di ruang virtualnya? Ya Bapak Ibu yang sedang melaksanakan luring itu yang masuk. Atau boleh perwakilannya saja. Ini untuk apa? Supaya kegiatan Bapak Ibu terdata. Seandainya Bapak Ibu tidak ingin orang lain bergabung dari misalnya seluruh Indonesia, itu kan bisa tuh. Bapak Ibu tinggal tidak terima mereka, apa namanya ya kalau tidak terima tuh ya. Kalau terima kan namanya pokoknya Bapak Ibu nggak usah terima kalau dia mau masuk ke Zoom kita gitu, ke Jimit kita. Nah, kemudian Pak Samsul, masalah Bapak mengatakan bahwa apakah ketika kita sudah daftar nih webinarnya, tapi tidak kita laksanakan, berarti orang lain kan tidak bisa masuk Pak, karena kan yang membuka link Jimit-nya itu kita, hostnya. Nah, gitu ya Pak Samsul ya. Kemudian ketika Bapak mengadakan luring, sebaiknya sudah dijelaskan dari awal tadi, Bapak juga melaksanakannya secara daring supaya terdata aktivitas kegiatan Bapak di PMM. Itu ya Pak Samsul, sudah cukup jelas atau bagaimana? Oke Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, Baik Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas semuanya? Siti, ada pertanyaan lagi di YouTube? Belum Bu Sesi. Oke, kalau belum berarti sudah tiada ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu. Ibu Ira apakah masih bergabung bersama kita? Ya, Sesi. Baik, Ibu Ira,
karena sudah habis pertanyaan dari teman-teman juga. Alhamdulillah kawan-kawan sepertinya sudah mulai memahami seperti apa. Kami mohon kepada Bu Ira untuk memberikan closing statement kepada kami semua sehingga kegiatan ini bisa berakhir. Silakan Bu Ira sebentar. Baik, terima kasih Bu Sesi, rekan-rekan penggiat Kombel dan komunitas belajar yang masih eksis ya sampai sekarang 1 jam ke depan, 1 jam ya, ini udah berakhir ya. 2 jam malahan ya Bu Sesi, nggak terasa. Terima kasih sudah hadir bersama kami sampai akhir acara. Jadikanlah ya, ini mungkin semacam closing statement ya dari kami. Jadikanlah keberadaan komunitas belajar di satuan pendidikan untuk bergerak bersama, untuk belajar bersama, untuk berbagi praktik baik bersama itu adalah suatu kebutuhan ya. Jadi ketika Bapak Ibu penggiat Kombel dan komunitas belajar merasa itu suatu kebutuhan, otomatis akan melaksanakan dengan sangat baik. Tolong komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu kepala sekolah, di mana mereka juga menjadi salah satu support system ya dari keberadaan untuk memaksimalkan keberadaan komunitas belajar di satuan pendidikan. Kemudian kami sampaikan juga untuk terus mendata ya, melaporkan segala bentuk kegiatan yang sudah disampaikan sama narasumber tadi ke dalam link yang mungkin yang diprioritaskan ya Bu Vivin ya, ini untuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah kalau untuk provinsi silakan itu menjadi pilihan ya Bapak Ibu, karena untuk link yang kami sampaikan ini dari dinas ini adalah link yang akan nanti kami sampaikan juga ke BPP Provinsi Riau. Ini sebagai koordinator kita. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu. Demikian saya akhiri. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira atas closing statement-nya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tetap semangat, koordinasilah dengan kepala sekolah dengan baik. Kemudian Bapak Ibu seandainya Bapak Ibu ingin mengundang kami dari Duta Kombel, Pokja, PMM, kami sangat bersedia dan Bapak Ibu jangan pikirkan bayarannya. Itu yang perlu kami tegaskan ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin mengundang kami secara virtual, silakan hubungi. Seandainya ya Pak. Luar biasa. Ya, seandainya kami pas waktunya kami bisa masuk ke ruang virtual Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sekali lagi tolong jangan pikirkan bayarannya. Jangan punya pikiran bahwa bayar, tidak ya Bapak Ibu, kita ikhlas berbagi di sini. Jadi Bapak Ibu silahkan kita bersama-sama nih ya, kita bergerak serentak untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Inilah yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu, inilah yang bisa kami sumbangkan tenaga kami, pikiran kami untuk kita semua. Bahkan Bapak Ibu mungkin yang punya praktik baik melebihi dari kami, silahkan berbagi ke rekan-rekannya di dalam komunitas. Jadi Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, karena saya yakin yang ada di ruangan ini, yang hadir di ruang virtual ini sama-sama adalah orang-orang yang ingin maju bersama untuk tujuan akhirnya adalah kemajuan mutu pendidikan peserta didik kita. Ya Bapak Ibu semua, terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk narasumber hari ini, Ibu Siti Nuria, Ibu Pak Ajis, Ibu Vivin, satu lagi Bu Rini, mungkin maaf ya Bu Rini tidak bisa masuk tadi karena penuh, tapi beliau juga punya praktik baik yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu jika ingin berbagi bersama beliau, bisa kita jadikan, bisa Bapak Ibu hubungi kami atau narahubungnya ke kami, bisa kami sampaikan. Karena beliau khusus di TK ya, mungkin TK ini lebih ini lagi ya, silakan nanti untuk bagian TK atau yang lainnya. Demikian Bapak Ibu atas kesempatan sore hari ini, semoga apa yang kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja pada hari ini, kepada Pak Panji tadi yang sudah menyediakan link live streamingnya ya di YouTube. Semoga menjadi amal ibadah untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kesilapan dalam kegiatan kita, hubungi kami Bapak Ibu seandainya masih terdapat kebingungan dari Bapak Ibu semua. Kami siap untuk melayani. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Bu Sesi, mungkin kita perlu